Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat seseorang hanya sekali, tapi hati Anda langsung percaya padanya? Bukan karena kata-katanya, bukan karena perbuatannya, tapi karena wajahnya yang memancarkan kejujuran dan ketulusan yang tak bisa dijelaskan. Inilah yang terjadi pada seorang ulama Yahudi, seorang ahli Taurat, seorang pemimpin yang dihormati oleh kaumnya. Ketika ia melihat wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya, ia langsung berkata, "Wajah ini bukan wajah seorang pendusta." Dan dari sanalah kisahnya berubah, dari ahli Taurat menjadi sahabat Nabi, dari pemimpin Yahudi menjadi penghuni surga. Inilah kisah nyata yang membuat kita takjub dan mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendukung channel Sholah Sholawat. Karena orang yang cinta sholawat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan semoga subscriber channel ini dapat bertemu dengan Nabi Muhammad kelak. Di kota Yatsrib yang sekarang menjadi Madinah, sebelum datangnya Islam, hidup seorang laki-laki bernama Al-Husain bin Salam dari suku Bani Kainuqa, salah satu suku Yahudi. Dia bukan orang biasa. Al-Husain dikenal sebagai ulama besar di kalangan Bani Israel. Ia ahli dalam membaca Taurat, memahami hukum-hukum agama Yahudi, dan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Bahkan, kaumnya menggelari dia dengan berbagai gelar terhormat seperti Sayyiduna, wa Alimuna, wa Ibnu Sayyidina, pemimpin dan orang paling berilmu di antara kami. Tetapi, ada satu hal yang membedakan Al-Husain dari banyak pemuka Yahudi lainnya. Hatinya bersih. Ia benar-benar mencari kebenaran, bukan kekuasaan. Ia tahu dalam kitab Taurat yang asli, ada kabar tentang akan datangnya Nabi terakhir. Ia hafal ciri-cirinya. Akan lahir dari keturunan Ismail, berakhlak mulia, tidak pernah berdusta, akan muncul di tanah Arab, membawa syariat baru yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Dan Al-Husain diam-diam sangat menantikan kedatangan Nabi itu. 622 Masehi atau dikenal sebagai tahun Hijrah, kota Madinah gempar. Kabar menyebar dengan cepat. Muhammad bin Abdullah, seorang nabi dari Makkah yang telah diusir oleh kaumnya, kini hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah, baik kaum Ansar maupun Yahudi, menunggu-nunggu kedatangannya. Setiap pagi, mereka menanti di luar kota, melihat ke kejauhan, berharap hari itu adalah hari di mana Nabi Muhammad benar-benar datang. Dan akhirnya, beliau datang. Sinar matahari pagi menyambut rombongan kecil yang lelah menempuh perjalanan panjang dari Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai unta kaswanya dengan pakaian putih sederhana, wajah bersih, dan senyum tenang yang membawa kesejukan. Orang-orang mengerumuni beliau. Mereka menyambut dengan lantunan. Di tengah kerumunan itu, ada satu orang yang berdiri sedikit lebih jauh. Melisres mengamati dari kejauhan. Dialah Al-Husain bin Salam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Al-Husain hanya menatap. Ia melihat dengan sangat teliti. Bukan melihat pakaian, bukan memerhatikan suara, tapi menatap wajah itu. Wajah Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu juga, dalam detik yang singkat, namun penuh makna, Al-Husain bersaksi, wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Kalimat itu meluncur dari lisannya dengan penuh keyakinan.
inilah titik balik hidupnya. Tak butuh debat panjang, tak perlu pembuktian mukjizat. Cukup dengan satu tatapan, fitrah yang bersih mengenali kebenaran. Al-Husain segera menuju rumah Nabi Muhammad dan bersyahadat di hadapan beliau. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Abdullah bin Salam, sebagai nama Islamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kejujuran dan ketulusan Abdullah bin Salam. Namun, beliau tahu kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi, tidak akan mudah menerima kenyataan bahwa salah satu ulama terbesar mereka masuk Islam. Lalu, Rasulullah mengajak Abdullah untuk membuat strategi kecil. Beliau memanggil beberapa tokoh Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Al-Husain bin Salam?" Mereka menjawab dengan jujur, "Ia adalah pemimpin kami, orang paling alim, paling mulia di antara kami." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana jika ia masuk Islam?" Mereka menjawab cepat, "Tidak mungkin, dia tidak akan pernah masuk Islam." Lalu Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam yang bersembunyi di balik ruangan. Ia keluar dan langsung bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seketika wajah-wajah itu berubah. Orang-orang Yahudi tadi langsung berkata, "Dia orang paling buruk di antara kami. Dia telah murtad." Beginilah hati yang keras saat kebenaran tidak sesuai nafsu. Tapi Abdullah bin Salam tetap tenang. Ia telah menemukan kebenaran. Tak ada lagi yang ia cari. Abdullah bin Salam hidup sebagai sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia turut serta dalam banyak peristiwa penting dan menjadi pengajar bagi para tabi'in setelah Rasulullah wafat. Keilmuannya tetap diakui, tapi kini ia mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berkata di hadapan para sahabat, "Abdullah bin Salam termasuk ahli surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 3812. Bayangkan, seorang Yahudi yang jujur, yang mencari kebenaran, yang hanya melihat wajah Nabi sekali dan langsung percaya. Hari ini ia disebut-sebut dalam hadis Nabi sebagai penghuni surga. Bahkan, andaikan kita hidup di zaman itu, kita belum tentu bisa seperti Abdullah bin Salam. Kisah ini bukan hanya tentang Abdullah bin Salam, tapi tentang fitrah manusia, bahwa jika hati kita jujur dan bersih, maka kebenaran akan mudah masuk. Hari ini, kita tidak bisa lagi melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, tapi kita masih bisa melihat ajaran-ajaran beliau, membaca hadis-hadis beliau, dan merasakan nur cahaya yang beliau bawa. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita cukup bersih untuk melihat kebenaran itu? Semoga Allah menjadikan subscriber Sholah-Sholawat seperti Abdullah bin Salam, pencari kebenaran sejati, yang bila melihat tanda dari Allah, tidak menunda untuk percaya. Share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Ya Habibana, Ya Habibana, Ya Habibana, salam alaika.